Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Egi Widi Pratama, NPM 19321211530, kelas C10. Di sini saya akan memperjelaskan tugas yang telah saya buat yang diberikan oleh dosen mata kuliah manajemen pemasaran lanjutan yang diajar oleh Dr. Niluh Putu Indiani SEMM. Baik, tanpa panjang lebar, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu mengenai developing effective communication, atau bisa disebut dengan memutuskan bauran komunikasi pemasaran. Baik, yang pertama, desain komunikasi, strategi pesan. Dalam menentukan strategi pesan, manajemen mencari daya tarik, tema, atau ide yang akan mengikat pada positioning merek dan membantu menetapkan titik kesamaan atau titik perbedaan. Beberapa di antaranya mungkin terkait langsung dengan kinerja produk atau layanan, kualitas, ekonomi, atau nilai merek. Sedangkan yang lain mungkin terkait dengan pertimbangan yang lebih ekstrinsik. Merek sebagai kontemporer, populer, dan tradisional. Pembeli mengharapkan salah satu dari 4 jenis imbalan dari suatu produk: kepuasan rasional, indrawi, sosial, atau ego. Pembeli dapat memvisualisasikan imbalan ini dari pengalaman hasil penggunaan, pengalaman penggunaan produk, atau pengalaman penggunaan insidental. Melintasi 4 jenis hadiah dengan 3 jenis pengalaman menghasilkan 12 jenis pesan. Misalnya, seruan, mendapatkan pakaian lebih bersih, adalah janji imbalan rasional yang mengikuti pengalaman hasil penggunaan. Ungkapan, rasa bir asli dalam bir ringan yang enak, adalah janji penghargaan sensorik yang terkait dengan pengalaman penggunaan produk. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yaitu strategi kreatif, yang dimana strategi kreatif adalah cara pemasar menerjemahkan pesan mereka ke dalam komunikasi tertentu. Kita dapat secara luas mengklasifikasikannya sebagai daya tarik informasional atau transformasional. Daya tarik informasi menguraikan atribut atau manfaat produk atau jasa. Contoh dalam periklanan adalah iklan solusi masalah. Excedrin menghentikan sakit kepala terberat. Iklan demonstrasi produk. Thomson Water Seal dapat menahan hujan lebat, salju, dan panas. Iklan perbandingan produk. DirecTV menawarkan opsi HD yang lebih baik daripada kabel atau operator satelit lainnya. Dan testimoni dari endorse yang tidak dikenal atau selebriti. Fenomena NBA, LeBron James melempar Nike, Sprite, dan McDonald's. Daya tarik informasional mengasumsikan pemrosesan komunikasi yang sangat rasional di pihak konsumen. Aturan logika dan alasan. Penelitian Chad Holland di Yale telah menjelaskan banyak daya tarik informasional dan hubungannya dengan isu-isu seperti penarikan kesimpulan, argumen satu sisi versus argumen dua sisi, dan urutan penyajian argumen. Beberapa eksperimen awal mendukung pernyataan kesimpulan untuk audiens, namun penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa iklan terbaik mengajukan pertanyaan dan memungkinkan pembaca dan pemirsa untuk membuat kesimpulan mereka sendiri. Jika Honda telah menegaskan bahwa elemen itu untuk kaum muda, definisi yang kuat ini mungkin telah menghalangi pengemudi yang lebih tua untuk membelinya. Beberapa ambiguitas stimulus dapat mengarah pada definisi pasar yang lebih luas dan pembelian yang lebih spontan. Anda mungkin mengharapkan presentasi satu sisi yang memuji produk lebih efektif daripada argumen dua sisi yang juga menyebutkan kekurangan.
Namun pesan dua sisi mungkin lebih tepat, terutama ketika asosiasi negatif harus diatasi. Pesan dua sisi lebih efektif dengan audiens yang lebih berpendidikan dan mereka yang awalnya menentang. Menggambarkan bagaimana Domino mengambil langkah drastis untuk mengakui masalah rasa pizzanya untuk mencoba mengubah pikiran konsumen dengan persepsi negatif. Akhirnya, urutan argumen yang disajikan adalah penting. Dalam pesan satu sisi, menyajikan argumen terkuat terlebih dahulu, membangkitkan perhatian dan minat. Penting di media di mana audiens sering tidak memperhatikan keseluruhan pesan. Dengan audiens yang tertawan, presentasi klimaks mungkin lebih efektif. Untuk pesan dua sisi, jika audiens pada awalnya menentang, komunikator mungkin memulai dengan argumen pihak lain dan menyimpulkan dengan argumen terkuatnya. Selanjutnya, masih di sini saya akan menjelaskan masih dengan strategi kreatif yang dimana daya tarik transformasional, daya tarik menguraikan manfaat atau citra yang tidak terkait dengan produk. Ini mungkin menggambarkan orang seperti apa yang menggunakan merek VW diiklankan kepada orang-orang muda yang aktif dengan kampanye pengemudi dicari yang terkenal, atau pengalaman seperti apa yang dihasilkan dari penggunaan. Pringles mengiklankan sekali Anda muncul, kesenangan jangan berhenti selama bertahun-tahun. Daya tarik transformasional seringkali mencoba membangkitkan emosi yang akan memotivasi pembelian. Komunikator menggunakan daya tarik negatif seperti ketakutan, rasa bersalah, dan rasa malu untuk membuat orang melakukan sesuatu, seperti gosok gigi, melakukan pemeriksaan kesehatan tahunan, atau berhenti melakukan sesuatu seperti merokok, menyalahgunakan alkohol, dan makan berlebihan. Selanjutnya, masih saya menjelaskan tentang strategi kreatif, yaitu komunikator juga menggunakan daya tarik emosional positif seperti humor, cinta, kebanggaan, dan kegembiraan. Perangkat motivasi atau minat yang dipinjam seperti kehadiran bayi yang lucu, anak anjing yang lincah, musik populer, atau daya tarik seks yang provokatif sering digunakan untuk menarik perhatian dan meningkatkan keterlibatan dengan iklan. Teknik-teknik ini dianggap perlu di lingkungan media baru yang keras yang dicirikan oleh pemrosesan konsumen dengan keterlibatan rendah dan kekacauan iklan dan pemrograman yang bersaing. Taktik untuk mendapatkan perhatian seringkali terlalu efektif. Mereka juga dapat mengurangi pemahaman cepat, lelah menyambut mereka, dan menaungi produk. Jadi, salah satu tantangannya adalah mencari tahu bagaimana menerobos kekacauan dan menyampaikan pesan yang dimaksud. Bahkan, sarana ekspresi yang sangat menghibur dan kreatif harus tetap menjaga perspektif konsumen yang sesuai. Toyota digugat di Los Angeles atas kampanye promosi yang dirancang untuk menciptakan gebrakan bagi Toyota Matrix yang ditargetkan untuk kaum muda. Upaya online menampilkan serangkaian email ke pelanggan dari hooligan sepak bola Inggris fiktif, Sebastian Blower. Dalam emailnya, dia mengumumkan bahwa dia mengenal penerima dan akan datang untuk tinggal bersama pitbullnya, Tiger. Untuk menghindari polisi, dalam gugatannya, penggugat mengatakan bahwa dia sangat yakin bahwa orang asing yang terganggu dan agresif sedang menuju ke rumahnya sehingga dia tidur dengan parang di sebelahnya di tempat tidur. Keajaiban perikanan adalah menghidupkan konsep di selembar kertas di benak target konsumen. Dalam iklan cetak, komunikator harus memutuskan judul, salinan, ilustrasi,
dan warna. Untuk pesan radio, komunikator harus memilih kata-kata, kualitas suara, dan vokalisasi. Suara penyiar yang mempromosikan mobil bekas harus berbeda dari yang mempromosikan Cadillac baru. Jika pesan yang dibawakan di televisi atau secara langsung, semua elemen ini ditambah bahasa tubuh harus direncanakan agar pesan online, tata letak, font, grafik, dan informasi visual dan verbal lainnya harus didata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sumber pesan, yang dimana pesan yang disampaikan oleh sumber yang menarik atau populer dapat mencapai perhatian dan ingatan yang lebih tinggi. Itulah sebabnya pengiklan sering menggunakan selebriti sebagai juru bicara. Selebriti cenderung efektif ketika mereka kredibel atau mempersonifikasikan atribut produk utama. Dennis Haysbert yang seperti negarawan atau asuransi State Farm, Brad Favre yang kokoh untuk jeans Wrangler, dan kekasih televisi satu kali Valerie Bertinelli untuk program penurunan berat badan, Jenny Craig, semuanya telah dipuji oleh konsumen sebagai orang yang cocok. Celine Dion bagaimanapun gagal menambahkan kemewahan atau penjualan ke Chrysler, dan meskipun dia dikunci dalam kontrak 3 tahun senilai $14 juta, dia dibebaskan. Ozzy Osbourne tampaknya merupakan pilihan yang aneh untuk mengiklankan. Saya tidak percaya ini bukan mentega, mengingat kebingungannya yang terus-menerus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sumber pesan. Jadi, 3 sumber kredibilitas yang paling sering diidentifikasi adalah keahlian, dapat dipercaya dan disukai. Keahlian adalah pengetahuan khusus yang dimiliki komunikator untuk mendukung klaim. Keterpercayaan menggambarkan seberapa objektif dan jujurnya sumber tersebut. Teman lebih dipercaya daripada orang asing atau wiraniaga, dan orang yang tidak dibayar untuk mendukung suatu produk dipandang lebih dapat dipercaya daripada orang yang dibayar. Likability menggambarkan daya tarik sumber. Kualitas seperti keterus-terangan, humor, dan kealamian membuat sumber lebih disukai. Sumber yang paling kredibel akan mendapat skor tinggi pada ketiga dimensi: keahlian, kepercayaan, dan kesukaan. Perusahaan farmasi ingin dokter bersaksi tentang manfaat produk karena dokter memiliki kredibilitas tinggi. Charles Schwab menjadi pusat iklan untuk perusahaan pialang diskon senilai $4 miliar, lebih melalui kampanye iklan korporat Talk to Chuck, pembanggang lean, berarti pengurang lemaknya yang bernilai jutaan. Mesin wawasan pemasaran, dukungan selebriti sebagai strategi berfokus pada penggunaan testimonial. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pilih saluran komunikasi, yang dimana memilih cara yang efisien untuk membawa pesan menjadi lebih sulit karena saluran komunikasi menjadi lebih terfragmentasi dan berantakan. Saluran komunikasi mungkin bersifat pribadi dan non-personal dalam masing-masing banyak sub-channel. Selanjutnya, mengembangkan komunikasi yang efektif. Saluran komunikasi pribadi. Biarkan 2 orang atau lebih berkomunikasi tatap muka atau orang ke audiens melalui telepon, surat permukaan, atau email. Mereka memperoleh keefektifan dari presentasi dan umpan balik individual dan termasuk pemasaran langsung dan interaksi pemasaran dari mulut ke mulut dan penjualan pribadi. Kita dapat menarik perbedaan lebih lanjut antara saluran komunikasi advokat, pakar, dan sosial.
Saluran advokat terdiri dari wiraniaga perusahaan yang menghubungi pembeli di pasar sasaran. Saluran pakar terdiri dari pakar independen yang membuat pernyataan kepada pembeli sasaran. Saluran sosial terdiri dari tetangga, teman, anggota, keluarga, dan rekan yang berbicara dengan pembeli sasaran. Sebuah studi oleh Burson Marsteller dan Robert Stad Worldwide menemukan bahwa rata-rata satu orang yang berpengaruh dari mulut ke mulut cenderung mempengaruhi sikap pembeli dua orang lainnya. Lingkaran berpengaruh itu bagaimanapun melompat ke 8 online. Berita tentang perusahaan yang baik menyebar dengan cepat, berita tentang perusahaan yang buruk menyebar lebih cepat. Menjangkau orang yang tepat adalah kuncinya. Lebih banyak pengiklan sekarang mencari media yang lebih besar, komentar profesional yang tidak diminta, entry blog pribadi, diskusi jaring sosial sebagai hasil dari upaya pemasaran media berbayar mereka. Kimberly Clark menempati posisi TV 30 detik sebelum Academy Awards pada Maret 2010 untuk merek Poise-nya yang menampilkan Whoopi Goldberg yang menggambarkan wanita terkenal dalam sejarah yang mungkin menderita inkontinensia. Tujuannya adalah untuk membuat orang berbicara dan mereka berbicara. Longsoran media sosial mengikuti yang berpuncak pada spot Saturday Night Live yang akhirnya menambahkan hingga total 200 juta tayangan PR. Pengaruh pribadi membawa bobot yang sangat besar. Pertama, ketika produk mahal, berisiko atau jarang dibeli. Dan yang kedua, ketika produk menyarankan sesuatu tentang status atau selera pengguna. Orang sering meminta orang lain untuk merekomendasikan dokter, tukang ledeng, hotel, pengacara, akuntan, arsitek, agen asuransi, dekorator interior, atau konsultan keuangan. Jika kami yakin dengan rekomendasi tersebut, kami biasanya bertindak berdasarkan rujukan. Penyedia layanan jelas memiliki minat yang kuat dalam membangun sumber rujukan. Bahkan pemasar bisnis ke bisnis bisa mendapatkan keuntungan dari mulut ke mulut yang kuat. Inilah cara John Deere menciptakan antisipasi dan kegembiraan saat memperkenalkan 764 high-speed dozer, peluncuran pertama kategori ini dalam 25 tahun. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang saluran komunikasi non-personal atau massa. Saluran non-personal adalah komunikasi yang diarahkan ke lebih dari satu orang dan mencakup periklanan, promosi, penjualan, acara dan pengalaman, dan hubungan masyarakat. Banyak pertumbuhan baru-baru ini telah terjadi melalui peristiwa dan pengalaman. Pemasar acara yang dulunya menyukai acara olahraga, kini menggunakan tempat lain seperti museum seni, kebun binatang, dan pertunjukan es untuk menghibur klien dan karyawan. AT&T dan IBM mensponsori pertunjukan simfoni dan pameran seni. Visa adalah sponsor aktif Olimpiade dan Harley Davidson mensponsori rally sepeda motor tahunan. Perusahaan mencari cara yang lebih baik untuk mengukur manfaat sponsor dan menuntut akuntabilitas yang lebih besar dari pemilik dan penyelenggara acara. Mereka juga membuat acara yang dirancang untuk mengejutkan publik dan membuat heboh. Banyak upaya yang berujung pada taktik pemasaran gerilya. Sebagai bagian dari kampanyenya, periklanan dan pemasaran global senilai 100 juta dolar. Untuk lini televisinya, LG Electronics mengembangkan promosi yang rumit untuk serial TV baru palsu Scarlet, termasuk pemutaran perdana dunia Hollywood yang sangat dipromosikan di dalam peserta menentukan
seri baru TV LG asli dengan panel belakang berwarna merah. TV penggoda dan iklan online serta humas yang ekstensif mendukung upaya tersebut. Acara dapat menciptakan perhatian meskipun apakah acara tersebut memiliki efek jangka panjang pada kesadaran merek, pengetahuan, atau preferensi akan sangat bervariasi tergantung pada kualitas produk acara itu sendiri dan eksekusi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tetapkan anggaran komunikasi pemasaran total. Metode terjangkau. Di sini beberapa perusahaan menetapkan anggaran komunikasi pada apa yang mereka pikir dapat dijangkau oleh perusahaan. Metode terjangkau sama sekali mengabaikan peran promosi sebagai investasi dan dampak langsung promosi terhadap volume penjualan. Ini mengarah pada anggaran tahunan yang tidak pasti yang membuat perencanaan jangka panjang menjadi sulit. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang metode persentase penjualan. Beberapa perusahaan menetapkan pengeluaran komunikasi pada persentase tertentu dari penjualan saat ini atau yang diantisipasi dari harga penjualan. Perusahaan mobil biasanya menganggarkan persentase tetap berdasarkan harga mobil yang direncanakan. Perusahaan minyak mengambil sepersekian sen untuk setiap galon bensin yang dijual di bawah label mereka sendiri. Pendukung metode persentase penjualan melihat sejumlah keuntungan. Pertama, pengeluaran komunikasi akan bervariasi sesuai dengan kemampuan perusahaan. Ini memuaskan manajer keuangan yang percaya bahwa pengeluaran harus terkait erat dengan pergerakan penjualan perusahaan selama siklus bisnis. Kedua, mendorong manajemen untuk memikirkan hubungan antara biaya komunikasi, harga jual, dan laba per unit. Yang ketiga, mendorong stabilitas ketika perusahaan pesaing menghabiskan persentase yang sama dari penjualan mereka untuk komunikasi. Terlepas dari keuntungan ini, metode persentase penjualan tidak banyak membenarkannya. Ini memandang penjualan sebagai penentu komunikasi daripada sebagai hasilnya. Ini mengarah pada anggaran yang ditetapkan oleh ketersediaan dana daripada oleh peluang pasar. Ini menghambat eksperimen dengan komunikasi counter cyclical atau pengeluaran agresif. Ketergantungan pada fluktuasi penjualan dari tahun ke tahun mengganggu perencanaan jangka panjang. Tidak ada dasar logis untuk memilih persentase tertentu, kecuali apa yang telah dilakukan di masa lalu atau apa yang dilakukan pesaing. Akhirnya, hal itu tidak mendorong pembangunan anggaran komunikasi dengan menentukan apa yang pantas untuk setiap produk dan wilayah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode paritas kompetitif. Beberapa perusahaan menetapkan anggaran komunikasi mereka untuk mencapai paritas pangsa suara dengan pesaing. Ada dua argumen pendukung bahwa pengeluaran pesaing mewakili kebijaksanaan kolektif industri dan bahwa mempertahankan keseimbangan kompetitif mencegah perang komunikasi. Tidak ada argumen yang valid, tidak ada alasan untuk percaya bahwa pesaing lebih tahu. Reputasi, sumber daya, peluang, dan tujuan perusahaan sangat berbeda sehingga anggaran komunikasi bukanlah pedoman, dan tidak ada bukti bahwa anggaran berdasarkan paritas kompetitif mencegah perang komunikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai menentukan bauran komunikasi pemasaran. Faktor-faktor dalam menetapkan bauran komunikasi pemasaran. Perusahaan harus mempertimbangkan beberapa faktor dalam mengembangkan bauran komunikasi mereka. Jenis pasar produk, kesiapan konsumen untuk melakukan pembelian, dan tahapan dalam siklus hidup produk.
Jenis pasar produk. Pemasar konsumen cenderung membelanjakan lebih banyak untuk promosi penjualan dan iklan. Pemasar bisnis cenderung membelanjakan lebih banyak untuk penjualan pribadi. Secara umum, penjualan pribadi lebih banyak digunakan dengan barang-barang yang kompleks, mahal, dan berisiko, dan di pasar dengan penjual yang lebih sedikit dan lebih besar. Karenanya, pasar bisnis. Meskipun pemasar lebih mengandalkan panggilan penjualan di pasar bisnis, periklanan masih memainkan peran penting. Periklanan dapat memberikan pengenalan kepada perusahaan dan produknya. Jika produk memiliki fitur baru, iklan dapat menjelaskannya. Iklan pengingat lebih ekonomis daripada panggilan penjualan. Iklan yang menawarkan brosur dan mencantumkan nomor telepon atau alamat web perusahaan adalah cara yang efektif untuk menghasilkan prospek bagi perwakilan penjualan. Perwakilan penjualan dapat menggunakan salinan iklan perusahaan untuk melegitimasi perusahaan dan produk mereka. Iklan dapat mengingatkan pelanggan bagaimana menggunakan produk dan meyakinkan mereka tentang pembelian mereka. Periklanan yang dikombinasikan dengan penjualan pribadi dapat meningkatkan penjualan daripada penjualan pribadi saja. Periklanan korporat dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan meningkatkan peluang tenaga penjualan untuk mendapatkan audiensi pertama yang baik dan adopsi awal produk. Upaya pemasaran korporat IBM merupakan keberhasilan yang menonjol dalam beberapa tahun terakhir. IBM Smarter Planet bekerja dengan agen iklan lama Ogilvy dan Mather. IBM meluncurkan Smart Planet pada tahun 2008 sebagai strategi bisnis dan program komunikasi multi-platform untuk mempromosikan cara teknologi dan keahlian IBM membantu industri, pemerintah, transportasi, energi, pendidikan, perawatan kesehatan, kota, dan bisnis lainnya bekerja lebih baik dan lebih cerdas. Intinya adalah bahwa teknologi telah berkembang sejauh ini sehingga banyak masalah dunia sekarang bisa diperbaiki. Menekankan Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Cina, kampanye dimulai secara internal untuk menginformasikan dan menginspirasikan karyawan IBM tentang bagaimana mereka dapat berkontribusi untuk membangun planet yang lebih cerdas. Serangkaian mandat untuk perubahan yang tidak konvensional menawarkan iklan cetak kaya konten dalam bentuk panjang di surat kabar top dunia bisnis yang menguraikan bagaimana IBM akan menangani 25 masalah utama untuk membuat dunia bekerja lebih baik. Iklan TV yang ditargetkan dan iklan interaktif online yang terperinci memberikan lebih banyak dukungan dan substansi. Tur kata cerdas menjadi tuan rumah acara besar di mana IBM dan pakar lainnya membahas dan memperdebatkan tantangan yang dihadapi semua kota, transportasi, energi, perawatan kesehatan, pendidikan, dan keselamatan publik. Keberhasilan kampanye Smart Planet secara keseluruhan terbukti dalam peningkatan signifikan dalam citra IBM sebagai perusahaan membuat dunia lebih baik dan dikenal karena memecahkan masalah klien yang paling menantang. Meskipun resesi peningkatan signifikan terjadi pada peluang bisnis dan jumlah perusahaan yang tertarik untuk berbisnis dengan IBM. Di sisi lain, penjualan pribadi juga dapat memberikan kontribusi yang kuat dalam pemasaran barang konsumsi. Beberapa pemasar konsumen menggunakan tenaga penjualan terutama untuk mengumpulkan pesanan mingguan dari dealer dan untuk melihat bahwa stok yang cukup tersedia di rak. Namun, tenaga penjualan perusahaan yang terlatih secara efektif dapat memberikan 4 kontribusi penting. Meningkatkan
posisi stok, tenaga penjualan dapat membujuk dealer untuk mengambil lebih banyak stok dan mencurahkan lebih banyak uang rak untuk merek perusahaan. Yang kedua, membangun semangat. Tenaga penjualan dapat membangun antusiasme dealer dengan mendramatisasi dukungan perikanan dan komunikasi yang direncanakan untuk merek perusahaan. Yang ketiga, melakukan penjualan misionaris. Tenaga penjualan dapat mendaftar lebih banyak dealer. Yang terakhir, kelola akun utama. Tenaga penjualan dapat bertanggung jawab untuk mengembangkan bisnis dengan akun yang paling penting. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap kesiapan pembeli. Alat komunikasi bervariasi dalam efektivitas biaya pada berbagai tahap kesiapan pembeli. Perikanan dan publisitas memainkan peran paling penting dalam tahap pembangunan kesadaran. Pemahaman pelanggan terutama dipengaruhi oleh iklan dan penjualan pribadi. Pelanggan sebagian besar dipengaruhi oleh penjualan pribadi. Menutup penjualan sebagian besar dipengaruhi oleh penjualan pribadi, dan promosi penjualan dan agak oleh iklan pengingat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap siklus hidup produk. Pada tahap pengenalan siklus hidup produk, periklanan, acara, dan pengalaman, dan publisitas memiliki efektivitas biaya tertinggi, diikuti oleh penjualan pribadi untuk mendapatkan cakupan distribusi dan promosi penjualan, dan pemasaran langsung untuk mendorong percobaan. Pada tahap pertumbuhan, permintaan memiliki momentum tersendiri melalui promosi dari mulut ke mulut dan pemasaran interaktif. Periklanan, acara, dan pengalaman, dan penjualan pribadi semuanya menjadi lebih penting dalam tahap kedewasaan. Pada tahap penurunan, promosi penjualan tetap kuat, alat komunikasi lainnya berkurang, dan tenaga penjual hanya memberikan sedikit perhatian pada produk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengukur hasil komunikasi, yang dimana manajer senior ingin mengetahui hasil dan pendapatan yang dihasilkan dari investasi komunikasi mereka, namun terlalu sering direktur komunikasi mereka hanya menyediakan input dan pengeluaran, jumlah clipping per jumlah iklan yang dipasang, biaya media. Dalam keadilan, direktur komunikasi mencoba menerjemahkan input menjadi output antara seperti jangkauan dan frekuensi, persentase pasar sasaran yang terpapar komunikasi dan jumlah exposure, skor ingatan dan pengenalan, perubahan persuasi, dan perhitungan biaya per 1000. Pada akhirnya, langkah-langkah perubahan perilaku menangkap hasil nyata. Setelah mengimplementasikan rencana komunikasi, direktur komunikasi harus mengukur dampaknya. Anggota audiens sasaran ditanya apakah mereka mengenali atau mengingat pesan, berapa kali mereka melihatnya, poin apa yang mereka ingat, bagaimana perasaan mereka tentang pesan tersebut, dan apa sikap mereka sebelumnya dan saat ini terhadap produk dan perusahaan. Komunikator juga harus mengumpulkan ukuran perilaku tanggapan audiens, seperti berapa banyak orang yang membeli produk, menyukainya, dan membicarakannya dengan orang lain tentang itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mengelola proses komunikasi pemasaran terpadu. Menerapkan EMC. Dalam beberapa tahun terakhir, biro iklan besar telah secara substansial meningkatkan penawaran
terintegrasi mereka. Untuk memfasilitasi one-stop shopping, agen-agen ini telah mengakuisisi agen promosi, firma hubungan masyarakat, konsultan desain paket, pengembang situs web, dan rumah surat langsung. Mereka mendefinisikan ulang diri mereka sebagai perusahaan komunikasi yang membantu klien untuk meningkatkan efektivitas komunikasi mereka secara keseluruhan dengan menawarkan saran strategis dan praktis dalam berbagai bentuk komunikasi. Banyak perusahaan internasional telah memilih untuk menempatkan sebagian besar pekerjaan komunikasi mereka melalui satu agen layanan penuh. Hasilnya adalah komunikasi pemasaran yang terintegrasi dan lebih efektif dengan total biaya komunikasi yang jauh lebih rendah. Dapat menghasilkan konsistensi pesan yang lebih kuat dan membantu membangun ekuitas merek dan menciptakan dampak penjualan yang lebih besar. Ini memaksa manajemen untuk memikirkan setiap cara pelanggan berhubungan dengan perusahaan. Bagaimana perusahaan mengomunikasikan posisinya, kepentingan relatif dari setiap kendaraan, dan masalah waktu. Ini memberi seseorang tanggung jawab di mana tidak ada sebelumnya untuk menyatukan citra merek dan pesan perusahaan saat mereka datang melalui ribuan aktivitas perusahaan. EMC harus meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menjangkau pelanggan yang tepat dengan pesan yang tepat pada waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Memo pemasaran seberapa terintegrasi program IMENSI Anda memberikan beberapa pedoman. Sekian dari penjelasan saya. Semoga Ibu dosen bisa memaklumi dan memaafkan jika saya ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.